Meskipun melalui media Zoom, kita masih dapat merasakan berkat hari Sabat dan sukacita Sabat. Dan pada kesempatan ini saya akan membagikan kesaksian dan saya akan share screen tentang apa yang keluarga kami sudah lakukan. Apakah boleh kami share screen? Ya, silakan. Baik. Silakan Bu Pendeta. Baik, tema dari kesaksian saya ini mengambil dari tulisan dalam Matius 25 ayat 14 sampai 26 di mana dikatakan bahwa ketika perumpamaan tentang kerajaan surga seumpama seorang tuan yang akan mengadakan perjalanan dan sebelum pergi ke luar negeri dia meninggalkan beberapa talenta kepada hamba-hambanya. Kita tahu bahwa ada hambanya yang pertama diberikan 5 talenta untuk dikembangkan. Lalu hamba yang kedua mendapatkan 2 talenta dan yang ketiga 1 talenta. Jadi kedua hamba yang pertama dan kedua ini mempergunakan kesempatan ataupun tugas yang diberikan oleh tuannya itu untuk mengembangkan talenta yang diberikan oleh tuannya. Begitu juga yang kedua. Jadi pertama dan kedua mengembangkan talenta yang mereka dapatkan dari tuannya. Tetapi hamba yang ketiga yang mendapatkan 1 talenta itu tidak mengembangkannya. Dia merasa hanya 1 talenta. Jadi dia pergi menguburkan talenta itu, menyembunyikan, dia gali tanah dan dikuburkanlah talenta itu. Dan ketika tuannya pulang, Tuhan itu mengadakan perhitungan kepada mereka. Dan kepada hamba yang menerima 5 talenta dan yang kepada hamba yang menerima 2 talenta, Tuhan itu merasa senang karena mereka telah menggunakan talenta atau kesempatan yang diberikan itu dan berkembang. Hamba yang pertama dari 5 talenta mendapat laba 5 talenta. Hamba yang kedua talenta 2 mendapat laba 2. Tetapi hamba yang ketiga ini tidak mendapatkan apa-apa. Mengapa? Karena dia di Alkitab dituliskan dia merasa takut dan dia merasa mungkin ini hanya terlalu sedikit, terlalu kecil. Dan dia menguburkannya, menyembunyikannya. Jadi pemberian talenta ini seumpama pemberian modal yang Tuhan sudah percayakan kepada kita masing-masing. Berupa karunia, kepandaian atau keterampilan yang mana kita boleh gunakan itu. Saya boleh saksikan semua. Mungkin saya termasuk hamba yang nomor 3 tadinya ya. Saya merasa dalam hidup saya ini saya tidak pandai menyanyi, tidak bisa memakan lagu pujian di gereja. Saya tidak pandai juga bermain musik. Dan yang berikutnya, saya merasa saya ini tidak layak atau tidak seperti orang lain. Terutama saya itu membandingkan diri saya dengan orang-orang yang tamat dari sekolah Advent. Kebetulan saya dari SD sampai perguruan tinggi, sekolahnya bukan di Advent. Jadi saya seringkali merasa minder, merasa malu, dan lebih baik saya menjadi pendengar aja. Tetapi tulisan dari Matius 25 ayat 14 sampai 26 ini tentang Tuhan memberikan talenta ini memotivasi saya untuk berubah. Bahkan dalam Yohanes 3 ayat 16, kasih Allah yang luar biasa itu yang sudah mengorbankan anaknya untuk menebus saya, manusia yang berdosa, itu telah mengubah hidup saya. Saya harus melakukan sesuatu untuk keselamatan orang lain. Dan di sini saya akan membagikan bagaimana pengalaman kami dan keluarga
pada waktu kami tinggal di Pulau Batam, di mana kami memulai satu pelayanan ya. Dengan latar belakang saya adalah guru bahasa Inggris, jadi mungkin itulah talenta yang saya miliki, yaitu mengajar. Jadi itu berawal ketika di Batam kami menemukan banyak orang asing juga. Lalu pada hari Sabat ketika kami bergereja bersama teman kami yang orang asing, saya dan suami saya bergantian untuk menerjemahkan pelayanan di gereja itu dari sekolah Sabat sampai jam khotbah. Jadi kami selalu bergantian untuk menerjemahkannya. Dari situlah saya ada pikiran untuk membentuk UKSS Bahasa Inggris. Setelah mendapat persetujuan dari Majelis Jemaat Gereja Teratai di Batam, akhirnya kami membuka UKSS Bahasa Inggris. Dan pada waktu itu saya mengundang beberapa orang muda yang ketika saya undang mereka tertarik untuk mengikutinya, akhirnya ada 14 orang, baik orang muda maupun orang tua. Dan setelah ada UKSS Bahasa Inggris, saya katakan saya bersedia untuk memimpin Bible Study dalam bahasa Inggris. Jadi tantangannya tentu ada. Kenapa? Karena semua orang sibuk bekerja. Dan untuk Bible Study bahasa Inggris ada juga yang sempat bicara baca Alkitab bahasa Indonesia aja sering tidak mengerti, apalagi bahasa Inggris. Itu juga sempat melemahkan, tetapi saya katakan Tuhan, saya ingin melakukan sesuatu. Dan tentunya itu saya sampaikan kepada suami, juga pada anak-anak, kita akan buat pelayanan dalam bahasa Inggris. Dan baik suami maupun anak-anak mendukung, kami berdoa untuk memulai pelayanan ini. Dan kami mulai mencari bahan-bahan yang bisa digunakan secara rutin untuk setiap pertemuan. Dan siapa-siapa akan mengambil bagian, kami sudah mulai atur. Dalam Bible Study itu ada 3 tamu yang bukan non-Advent. Yang non-Advent, yang Advent ada sekitar 11 atau 12 orang. Dan kami terus mengadakan diskusi dalam bahasa Inggris tentang kebenaran Alkitab. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dalam bahasa Inggris, pronunciation, vocabulary, dan terutama meningkatkan iman kita. Jadi melalui Bible Study ini. Dan pada tahun 2010, bulan Maret, salah satu dari anggota Bible Study itu dibaptiskan. Salah satu dari 3 anggota atau non-Advent ini menerima baptisan, yaitu saudari Ignas Andris, ya, di mana dia dengan setia mengikuti Bible Study ini. Background-nya benar-benar bukan dari Advent, karena tidak ada anggota keluarganya Advent, jadi dari gereja luar. Dan setelah dibaptis, kami semakin giat. Wah, ternyata ada buah dari pelayanan yang kami buat. Jadi di sini kami akan bagikan ada beberapa gambar kegiatan bagaimana anak-anak muda maupun orang tua yang mengikutinya sangat senang. Jadi pada waktu kami membuat pelayanan ini, pertama kali mereka selalu katakan, ketika saya minta mereka untuk opening prayer atau MC untuk protokol, mereka katakan, not me atau not now, ma'am. Saya bilang, now is the time. Ya, sekarang waktunya untuk maju, untuk menggunakan bahasa Inggris. Karena kita sudah belajar bahasa Inggris sejak SMP, SMA. Masa 6 tahun kita sudah belajar, masa tidak berani ngomong. Jadi kami memotivasi. Ada juga satu dari Buddha, agama Buddha ya. Di sini kita melihat mereka senang sekali untuk mengikuti acara ini. Dan selain kegiatan di Bible Study ini, kami mengadakan juga acara di alam, di luar, ataupun makan bersama. Jadi merasa sangat akrab
kami anggap itu satu keluarga. Jadi kami senang dengan pelayanan untuk Bible Study ini. Akhirnya menjadi cabang sekolah sahabat bahasa Inggris, dan semakin bertambah anggotanya, sampai akhirnya terkumpul 35 anggota, dewasa dan anak-anak ada sekitar 15 atau sampai 20, dan akhirnya diresmikan menjadi gereja bahasa Inggris dengan nama Pisgah Bisdak. Pisgah Bisdak. Bisdak dari kata Batam International SDA Church. Jadi kami sangat senang. Sampai sekarang gereja itu masih ada di Batam, dan pengalaman itu kami sempat tuliskan di Adventist World Radio Bulletin, di mana kami membuat small group, dan inilah jiwa pertama yang dibaptis, yaitu Saudari Ignas Andres, dan di atas ini adalah beberapa teman yang selalu mensupport untuk setiap ibadah. Jadi kebanyakan orang muda, tetapi banyak juga orang tua yang mengikutinya. Dan seiring berjalannya waktu, karena kami keluarga pendeta berpindah-pindah, kami hanya mendampingi jemaat ini sampai tahun 2014. Dan di 2015 kami pindah, tetapi kami tetap keep in touch ya, selalu berhubungan dengan anggota majelis dari gereja bahasa Inggris ini. Dan sampai sekarang pun kami masih terus berhubungan melalui telepon atau video call apabila ada masalah-masalah atau ada program pelayanan untuk gereja bahasa Inggris ini. Dan di tahun lalu, di masa pandemik, kami mendapat hadiah yang sangat indah setelah Saudari Ignas Andres di tahun 2010 dibaptis, dan di tahun 2020 kemarin, satu keluarga dari Saudari Ignas ini dibaptis, yaitu bapaknya, mamanya, dan adik-adiknya. Pada waktu mendengar itu, saya merasa, aduh, ini luar biasa ya. Apa yang sudah kita tanam ternyata berbuah. Rasul Paulus menuliskan di dalam buku Kisah 3, dikatakan bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberikan kuasa untuk pertumbuhan. Jadi saya bagikan ini adalah untuk memotivasi kita. Seringkali kita merasa tidak layak, tidak mampu, tidak bisa mengerjakan banyak hal. Tetapi dari hal kecil apabila kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan, kita doakan rencana pelayanan itu, Tuhan membuka jalan. Dan saya tidak sendirian. Jadi saya merasa bersyukur, keluarga saya, baik suami maupun anak-anak semua, mendukung, terlibat dalam pelayanan di gereja bahasa Inggris ini. Jadi inilah yang kami boleh sampaikan. Semoga kita semua, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada kekuatan, ada talenta yang diberikan kepada kita, meskipun hanya satu, gunakan itu, maka Tuhan akan memberkati. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Anneke. Amin. Terima kasih Ibu Anneke, kesaksian yang kiranya dapat